Teman-teman, ini adalah video lanjutan di channel Teknisi Digital yang ngebahas soal mesin las merek Viking yang udah 2 kali saya betulin, 2 seri video maksudnya. Saya betulin tapi masih belum berhasil. Dan kali ini saya mau nunjukin seri yang ketiga dari memperbaiki mesin las merek Viking ZX7200. Yang ini adalah komponen 40N60. Adalah sebuah IGBT yang baru aja saya beli sebanyak 3 buah. Karena yang 1 buah udah saya beli sebelumnya dan saya berasumsi dia nggak rusak gitu ya. Karena penggantian elko, dioda, resistor, dan kapasitor masih belum. Bukan. Karena penggantian IRFZ, terus kapasitor, dioda, resistor masih belum berhasil untuk menyembuhkan mesin las ini. Akhirnya terakhir kemarin kan saya bilang saya mau ganti 3 buah IGBT ini gitu ya. Moga-moga dengan mengganti 3 buah IGBT ini mesin lasnya bisa sembuh normal lagi. Ini dia ciri-ciri IGBT yang normal. Kaki nomor 1 adalah gate, nomor 2 adalah kolektor, nomor 3 adalah emitor. Gate dan emitor kalau misalnya kita ukur pakai avometer, bolak-balik itu nggak akan nyambung. Tapi kalau misalnya kolektor dan emitor, kolektornya kita kasih positif dan emitornya kita kasih negatif, dia bakal nyambung. Itu tandanya IGBT-nya masih dalam keadaan baik. Seperti IGBT 4 buah yang barusan saya ukur ini teman-teman. Pastikan avometer kita dalam keadaan normal ya. Seperti ini. Nomor 2 dan 3 kakinya kalau diukur dia nyambung, artinya IGBT-nya masih bagus. Kita coba bandingkan dengan IGBT yang lama, IGBT yang asli dari mesinnya. Bentuknya agak sedikit berbeda pada ujung bagian atas. Tipenya sama, 40N60. Dan kalau misalnya kita ukur ke 4 buah IGBT ini, menunjukkan perbedaan yang signifikan. Basis dan gate dan emitor kalau misalnya kita cek itu semuanya nyambung total korslet. Tapi saya nemuin ada 1 buah IGBT yang nggak rusak nih. Ini nggak rusak nih. Tuh. IGBT-nya nggak rusak yang 1. Tapi yang lain rusak. Seperti ini misalnya. Tuh kan. Kaki gate dan emitor waktu disambungkan nyambung semua, artinya dia rusak. Jadi di mesin yang lama IGBT-nya tuh 3 buah rusak dan hanya 1 buah IGBT yang masih dalam keadaan bagus seperti yang ini. Tapi ya nggak apa-apa karena saya udah mengganti atau saya udah membeli 4 buah IGBT yang baru. Jadi langsung aja sekalian semuanya saya ganti dengan yang baru. Dan kira-kira gimana hasilnya? Sebelum itu saya harus mengganti dioda IN4007 yang sebelumnya saya pasang di sini. Saya pasangnya seperti ini karena saya nggak mau bongkar PCB-nya lagi, karena kalau saya bongkar lagi jalurnya pasti bakal rusak. Itu adalah pertimbangan saya waktu saya memperbaiki mesin las ini teman-teman. Jadi dioda IN4007 ini saya pasangnya seperti ini, kakinya panjang banget. Meskipun ini nggak boleh ya kalau di standar pemasangan komponen di PCB di dalam bidang elektronik tuh nggak boleh gitu. Tapi ya mau nggak mau lah saya harus menggunakan cara ini. Karena pemasangan seperti ini tuh biasanya solderannya nggak bagus teman-teman, makanya nggak boleh. Salah satunya seperti itu alasannya. Terus IGBT-nya saya pasang seperti ini. Saya skrup dulu, saya posisikan panjang kakinya sama. Terus habis itu saya solder. Setelah saya solder bakal saya potong satu persatu kaki yang kelebihan itu. Habis itu tinggal kita tes deh. Hasilnya seperti apa kira-kira. Itu pun setelah pemasangan dioda tadi udah saya solder yang baru, dioda
dioda IN4007 saya ganti yang baru dan udah saya solder. Kemudian saya nyolder kaki IGBT-nya. Terus nah, kaki yang kepanjangan ini bakal saya potong, saya kurangi supaya dia nggak kepanjangan. Terus kita cek yang satu lagi, sisi yang satu lagi. Kita pastikan semua komponennya terpasang dengan baik ya teman-teman. Ya meskipun diodanya agak nanjak gitu masangnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kakinya tuh tersolder dengan baik di sana. Sekarang coba saya off-kan dan saya ukur pakai avometer analog skala kali 1 dan dia nggak korslet. Saya nggak ngelihat lampu continuity dan jarum avometer saya bergerak ke kanan. Lampu continuity-nya pun nggak hidup juga. Artinya nggak korslet. Tapi begitu saya nyalain ke nomor 1 saklarnya, saklar dari mesin las ini, jarum avometer saya bergerak ke kanan tapi nggak mentok. Bisa diasumsikan bahwa mesin las ini nggak korslet lagi. Sekarang tiba waktunya kita uji coba. Kita minimalin ampernya, kemudian kita colokin ke arus listrik 220 volt, kita on-kan mesinnya. Kemudian kita coba hidupkan saklar di stop kontak. Ternyata mesinnya hidup teman-teman. Saya dengar ada suara kipas yang bunyi dan lampu displaynya hidup. 7 segmen di displaynya hidup. Tuh, 10 ampere. Coba saya naikin sedikit. Ternyata gitu teman-teman. Yang rusak itu nggak cuma dioda, IGBT-nya pun ternyata rusak juga. Setelah mengganti IGBT, dioda, kapasitor, dan resistor, ternyata mesin lasnya sembuh. Meskipun harus 3 kali ngebenerinnya, karena kalau dibenerin sekali masih belum selesai, jadi harus dibenerin 3 kali. Gak apa-apa, yang penting bener ya teman-teman. Terus coba kita langsung hidupkan ya, coba langsung kita hidupkan. Maksudnya kita pasang kabel lasnya, terus coba kita buat ngelas. Kalau misalnya nggak ada percikan api di sana, atau waktu dapat percikan api mesin lasnya error atau mati lagi, berarti perbaikannya masih belum sembuh. Dan hasilnya seperti apa? Coba saya hidupkan dulu. Saya dengar ada suara kipas hidup di sana. Setelah saya on kan maksudnya. Terus lampu displaynya hidup juga. Dan lampu displaynya hidup normal, bukan hidup tapi tidak beraturan seperti yang sebelumnya. Ampernya tinggal kita setel sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau coba ngetes saja, kita pakai 13 pun cukup. Dan keren banget, mesin lasnya sembuh, percikan apinya pun besar, kuat banget teman-teman. Teman-teman, akhirnya mesin las ini takluk dengan ketelatenan seorang yang cuman pengen ngebenerin mesin lasnya aja, nggak lain. Dan bukan adalah saya sendiri ya, seorang teknisi. Jadi memang pekerjaan kita tuh dituntut untuk telaten teman-teman, untuk meneliti satu persatu setiap kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyebabkan kerusakan itu terjadi. Jadi kalau nggak telaten, pasti kita nggak bakal bisa memperbaiki peralatan yang aneh seperti ini. Kenapa kok peralatan aneh? Karena prinsip kerjanya itu beda sama yang pernah ditunjukin di sekolah STM atau di sekolah-sekolah ya lah pokoknya teman-teman. Mesin las merupakan sebuah peralatan yang aneh, yang nggak diajarkan di sekolah, setahu saya ya. Tapi di dalam kehidupan nyata dia ada dan sangat bermanfaat sekali gitu. Karena prinsip dari mesin las adalah membesarkan tegangan dan arus yang kecil menjadi tegangan dan arus yang sangat besar, sehingga kita bisa memanfaatkan arus dan tegangan yang besar itu untuk
menempelkan antara dua buah besi yang saling terlepas. Itulah prinsip. Nah, kenapa kok nggak diajarkan di sekolah? Ya karena yang digunakan di dalam prinsip kerja dari mesin las adalah membesarkan arus dan tegangan yang kecil. Nanti kalau diajarkan, murid-murid bisa membuat pembangkit listrik sendiri dan akhirnya listrik negara nanti nggak laku ya. Gitu ceritanya. Yaudah deh teman-teman, segitu dulu intermezzonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.